Shalom Bapak Ibu, saya percaya pada pagi hari ini setiap kita rindu untuk lebih lagi datang ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur akan segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari Yesus. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus Engkau baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Tuhan sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada pagi hari ini setiap kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau Allah yang dahsyat. Setia Bapa, Kau mulia,
Shalom, jemaat GBI Pastor Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah raya online tanggal 14 Juni 2020. Saya akan berkhotbah dengan tema rahasia menang atas krisis. Kita sekarang sedang ada dalam krisis. Mari kita belajar bagaimana kita bisa menang di tengah krisis ini. Salah satu kunci kalau kita mau menang dalam krisis ini adalah kita harus punya semangat. Kita harus punya gairah, antusiasme dalam kehidupan ini. Nah, ini yang kita mau pelajari. Dalam kehidupan di era new normal ini, terus terang tidak akan mudah. Akan ada banyak penyesuaian yang akan terjadi. Kita masih terus berdampingan dengan virus corona, karena sampai hari ini belum ditemukan vaksin atau obatnya. Jadi kita harus siap, saudara-saudara. Belum lagi kita menghadapi krisis ekonomi yang tentu tidak akan begitu saja selesai. Jadi hari ini kita harus punya modal. Dan modal kita adalah semangat. Kalau kita sudah patah semangat, habislah segala-galanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang semangat. Dan ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada semua jemaat. Yang pertama adalah apa yang Alkitab katakan tentang semangat. Yang kedua adalah mengapa kita bisa kehilangan semangat. Dan yang ketiga terakhir adalah bagaimana mengatasi kehilangan semangat itu. Nah, kita mulai dengan yang pertama, apa yang Alkitab katakan tentang semangat. Tuhan adalah sumber semangat kita. Itu yang perlu kita mengerti. Jadi siapa sumber semangat kita? Tuhan. Yesaya 40:29. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Tuhan adalah sumber semangat kita. Dia yang menambah semangat kepada kita. Menarik kita perhatikan di sini, kata lain dari semangat adalah antusias. Ya, antusias. Dan kata antusias itu berasal dari 2 kata Yunani, yaitu en dan theos, yang artinya adalah Tuhan di dalamnya. Apa artinya? Artinya jika Tuhan ada dalam kita, Christ in you, Tuhan ada dalam kita, maka hidup kita pasti semangat. Karena Christ in you, maka hasilnya adalah semangat. Hidup penuh antusias. Yang kedua, saudara, Alkitab juga mengajarkan bahwa yang namanya semangat itu menular. Bukan hanya ketakutan yang ditularkan, tetapi semangat juga bisa ditularkan. Kalau kita baca kisah para rasul, di gereja mula-mula, Petrus dan Yohanes mengalami banyak tekanan. Mereka sempat disesah, mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus, tetapi mereka tetap semangat. Sehingga akhirnya semangat itu menyebar, menular kepada jemaat, dan gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Jadi hari ini mari kita tularkan semangat kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Jangan sebaliknya, kita tularkan patah semangat, kehilangan semangat, itu sangat berbahaya. Dan berikut, saudara, orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Orang yang semangat itu dapat menanggung kesusahan, kesulitan hidupnya. Amsal 18:14 demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Dari ayat ini kita belajar bahwa kalau kita semangat, maka kita dapat menanggung segala penderitaan, kesulitan, kesusahan kita. Saya mau cerita tentang seorang pelari maraton. Dia berasal dari Tanzania. Dia bernama John Stephen Akhwari. Dia merupakan salah satu pelari maraton di Olimpiade Meksiko pada tahun 1968. Nah,
apa yang terjadi ketika lomba maraton ini dimulai, maka pada kilometer ke-19, Aquari mengalami kram di kakinya, lalu dia tertabrak dengan pelari-pelari yang lain. Dia terjatuh, apa yang terjadi? Maka sendi lututnya bergeser. Nyerinya luar biasa, dan bahunya kena trotoar, juga sakitnya luar biasa. Panitia menyarankan supaya dia sudahlah, nggak usah menyelesaikan lomba, sudah berhenti saja. Tapi dia nggak mau, dia tetap berlari. Dalam keadaan seperti itu, luka parah, kaki dibalut kain, dia tetap berlari dan berlari dan berlari. Sampai akhirnya dia menyelesaikan lomba. Berapa lama? 3 jam 25 menit. Bayangkan 3 jam 25 menit dia berlari dalam keadaan luka parah, nyeri yang luar biasa. Tapi dia tetap berlari sampai finish. Luar biasa. Nah, ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Anda terus berlari? Maka dia berkata begini, negara saya tidak mengirim saya ribuan mil ke Meksiko hanya untuk mengawali lomba. Tetapi negara saya mengirim saya ke sini dengan tujuan mengakhiri lomba. Oleh karena itu saya berjuang sampai akhir supaya saya mengakhiri lomba. Dia memang nggak dapat medali emas. Tapi apa yang dilakukannya ini menginspirasi banyak orang. Yaitu semangatnya. Semangatnya yang luar biasa. Hari ini mari kita tetap semangat di tengah krisis ini. Yang kedua sekarang, mengapa kita bisa kehilangan semangat, saudara? Faktor-faktor apa yang membuat kita bisa kehilangan semangat? Mari kita akan melihat sebuah pelajaran bagus sekali dalam kitab Nehemia pasal 4. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai dengan 14 itu bicara tentang pelajaran mengenai semangat. Kita akan baca, ayatnya cukup panjang, tapi semuanya penting, mari kita perhatikan. Nehemia 4 ayat 6 sampai 14. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Kitab Nehemia menceritakan perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Babel menuju tanah Kanaan. Nah, dalam Nehemia pasal 4 dicatat tentang kisah bangsa Israel di bawah pimpinan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem.
tetapi mendapatkan banyak tantangan dari musuh-musuh mereka. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar faktor-faktor apa yang membuat kita bisa patah semangat atau kita kehilangan semangat. Yang pertama adalah karena lelah, kelelahan, atau kejenuhan, atau kebosanan. Mari kita lihat ayat 6. Ayat 6 ditulis demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Jadi mereka sudah bangun tembok sampai setengah tinggi. Lalu ayat 10 ditulis, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Apa artinya? Artinya adalah orang-orang itu sudah kerja setengah jalan. Tapi baru setengah jalan, mereka lelah, mereka capek, mereka jenuh, mereka bosan, dan akhirnya mereka patah semangat. Jadi yang pertama adalah orang bisa patah semangat karena capek, lelah, dan bosan. Yang kedua, penyebabnya adalah karena kecewa. Kecewa bisa membuat orang patah semangat, ya, kehilangan semangat. Ayat 10 ditulis demikian, puing masih sangat banyak. Puing di sini bicara tentang persoalan. Persoalan banyak. Ada kalanya ketika kita ngalami banyak persoalan. Persoalan yang berat, datangnya bertubi-tubi lagi, itu bisa membuat kita patah semangat, kehilangan semangat. Ini pernah dialami oleh Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan, tekanan, kesengsaraan dalam kehidupannya yang luar biasa berat, maka dia pun sebagai manusia biasa, dia pernah patah semangat. Dia pernah sampai mengutuki hari kelahirannya. Jadi siapapun bisa ngalami itu, ya. Mari kita lihat dalam Ayub pasal 3 ayat 1. Ayub pasal 3 ayat 1 demikian. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Yang ketiga, penyebab ketiga adalah karena gagal. Kegagalan. Itu penyebab ketiga, ya. Dikatakan dalam ayat 10 demikian, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Jadi ada kata nggak sanggup. Jadi merasa dirinya gagal. Mereka merasa, kami sudah gagal. Kegagalan demi kegagalan dapat membuat orang kehilangan semangat. Dan yang keempat, penyebab keempat orang bisa kehilangan semangat adalah ketakutan. Ketakutan. Ayat 14 ditulis demikian, jangan kamu takut terhadap mereka. Jadi mereka takut. Jadi ketakutan pun bisa menyebabkan kita kehilangan semangat. Hal yang saya sampaikan ini, saudara, itu sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Kita sudah 3 bulan dalam pandemi corona. Hal-hal ini dialami oleh banyak orang. Banyak orang sudah merasa capek, lelah. Mereka kerja sudah banting tulang, seharian mesti pakai masker, ya, tangan sudah pada kering karena kena hand sanitizer terus, tapi hasilnya mungkin nol, nihil. Mereka capek. Atau juga ada yang sudah mulai jenuh, mulai bosan di rumah, ya, begitu-begitu terus di rumah, sudah capek, sudah bosan, ingin cepat-cepat keluar rumah, ketemu teman-teman kembali. Jadi ini pun bisa menjadi penyebab. Ada lagi orang karena kecewa. Jadi kecewa karena pandemi corona ini, rencana-rencana mereka semuanya akhirnya berantakan. Ada lagi yang mungkin karena merasa gagal. Pekerjaan mereka gagal, usaha mereka gagal, dan itu juga potensi mereka bisa putus asa, bisa patah semangat. Dan juga banyak yang takut. Hari-hari ini banyak yang takut. Ya, mungkin takut karena tertular virus, takut juga karena mungkin nggak punya uang lagi, karena sudah di PHK, atau juga mungkin takut keamanan, nanti jangan-jangan ada kerusuhan dan sebagainya. Jadi ketakutan demi ketakutan menyerang manusia. Nah, semua yang saya sampaikan ini, pada akhirnya kalau kita nggak hati-hati, itu bisa membuat patah semangat.
Dan ini sangat bahaya, sangat bahaya. Saya mau cerita tentang seorang petinju, saudara. Dia berasal dari Venezuela, bernama Edwin Valero. Siapa dia? Dia petinju hebat. Dalam karir profesionalnya dia tidak terkalahkan. Catatan tinjunya adalah 27-0. Artinya dia mendapat 27 kemenangan dan kosong. Tidak pernah kalah. Dan yang luar biasanya adalah dalam 27 kemenangannya itu semua didapat dengan knockout, KO. Dan banyak sekali didapatnya di ronde pertama. Pukulannya luar biasa mematikan. Tetapi ketika dia punya masalah keluarganya bermasalah, dia nggak bisa handle. Dia nggak bisa handle sampai dia akhirnya bunuh istrinya. Karena itu dia kemudian masuk penjara. Dan apa yang terjadi? Di dalam penjara dia bunuh diri. Kenapa dia sampai bunuh diri? Karena dia sudah patah semangat. Sudah kehilangan semangat hidupnya. Hari ini saya beritahu, jangan ada di antara kita yang sampai patah semangat. Ingat baik-baik, Tuhan sumber semangat kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan di hari-hari ini. Yang ketiga, ini yang penting kita pelajari, yaitu bagaimana kita semua bisa mengatasi kehilangan semangat. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu mengerti dulu bahwa Tuhan itu sumber semangat kita. Jadi tanpa Tuhan kita tidak akan bisa hidupnya bersemangat, karena Dia sumber semangat kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita terus semangat dalam kehidupan ini? Nah, ini yang saya mau bagi untuk saudara. Caranya adalah dengan membangun manusia roh kita. Itu kuncinya. Saudara membangun manusia roh saudara. Mari kita lihat kehidupan Paulus. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Kalau kita pelajari ayat-ayat sebelumnya, di situ dicatat penderitaan Paulus yang luar biasa. Sampai-sampai dia mengalami penganiayaan. Tapi di ayat 16 kita baca, luar biasa, dia tidak tawar hati. Artinya dia tidak patah semangat. Dia tidak kehilangan semangat. Mengapa? Karena dia kasih tahu kuncinya. Karena manusia batinia dia. Manusia roh dia itu kuat. Dibarui dari sehari ke sehari. Haleluya. Ada 10 tanda kalau orang punya manusia roh yang kuat. Ada 10 saudara. Yang pertama adalah semangat. Yang kedua adalah hikmat Tuhan. Yang ketiga rendah hati. Yang keempat murah hati. Yang kelima buah roh yang matang. Yang keenam hati yang takut akan Tuhan. Yang ketujuh hati yang mengampuni. Yang kedelapan hati yang selalu bersyukur. Yang kesembilan iman yang kuat dan ketaatan. Dan yang kesepuluh adalah integritas. Ada 10 tanda daripada orang yang memiliki manusia roh yang kuat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa memiliki manusia roh yang kuat? Supaya hasilnya adalah semangat, hikmat Tuhan, punya buah roh yang matang, dan sebagainya. Pertanyaan penting, bagaimana kita bisa memiliki manusia roh yang kuat? Nah, jawabannya adalah ini yang saya mau bagi untuk saudara, yaitu hidup intim dengan Tuhan. Saya ulangi, hidup intim dengan Tuhan. Tapi intim yang bagaimana? Intim yang bagaimana? Hidup intim dengan Tuhan yang dilakukan sebagai gaya hidup. Kalau Bapak Ibu Saudaraku cuma intim sekali-sekali, manusia roh kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita hidup intim dengan Tuhan, dan kita lakukan itu sudah menjadi gaya hidup,
maka itu yang akan membuat manusia roh kita kuat, saudaraku. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Oh, ayat yang indah bukan? Ini menunjukkan hubungan yang erat antara keintiman dengan Tuhan dan membangun manusia roh yang kuat. Ada kalimat dikatakan di situ, dalam tinggal tenang dan percaya. Itu bicara tentang hubungan intim sama Tuhan. Tinggal tenang di hadirat Tuhan, maka di situ terletak kekuatan kita. Manusia roh kita akan kuat. Haleluya. Saya rindu ya, khotbah saya ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi yuk mari kita praktekkan sama-sama membangun kehidupan yang intim ya dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Apa sih artinya membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup? Artinya adalah bukan hanya kita intim di pagi hari. Ketika kita saat teduh, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi di sepanjang hari, dalam kita melakukan apapun juga, kita intim dengan Tuhan. Itu yang namanya menjadi gaya hidup. Ketika kita nyetir mobil, kita ngobrol sama Tuhan. Ketika kita kerja di kantor, kita punya kesempatan ngobrol sama Tuhan. Ketika ibu-ibu di rumah memasak, ada kesempatan ngobrol sama Tuhan. Bukankah Dia Bapak kita? Rasanya nggak aneh kalau seorang anak ngobrol sama bapaknya, bukan? Itu yang namanya keintiman dengan Tuhan yang dijadikan gaya hidup. Tahukah saudaraku, itu yang akan membuat manusia roh kita menjadi kuat. Seorang dokter bernama Caroline Leaf, dia menulis buku Switch on Your Brain, menjadi bestseller. Dia mengatakan begini, dibutuhkan latihan 3 kali 21 hari, berarti 63 hari, kalau kita mau menghasilkan gaya hidup, menghasilkan otomatisasi. Di hari-hari ini ketika kita banyak di rumah, mari kita pakai untuk mempraktekkan ini. Untuk bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu, hari ini pastikan ya, kita punya satu kerinduan untuk membangun ya kehidupan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Terakhir, saya mau cerita tentang kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Brother Lawrence. Barangkali ada yang sudah tahu itu. Dia dikenal bukan sebagai pembuat mujizat, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena keintimannya dengan Tuhan. Profesinya adalah juru masak. Dia bekerja sebagai juru masak di sebuah seminari. Nah, di mana saja dan dalam keadaan apa saja, dia membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika dia memotong sayur, dia intim dengan Tuhan. Ketika dia masak, dia intim dengan Tuhan. Ketika dia mencuci piring, dia intim dengan Tuhan. Barangkali dia ngobrol sama Tuhan ketika masak, saudara. Tuhan, kamu senangnya asin apa enggak? Jadi dia ngobrol sebagai anak kepada bapaknya. Itu dilakukannya every day, setiap hari. Sepanjang hari dia intim dengan Tuhan. Oh, haleluya, dia intim dengan Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang yang punya prestasi yang luar biasa baiknya. Mengapa begitu? Karena dia memposisikan dirinya ketika dia bekerja, dia nggak kerja untuk manusia.
Dia kerja untuk Tuhan. Jadi waktu dia masak, dia memposisikan dirinya, dia masak untuk Tuhan. Waktu dia cuci piring untuk Tuhan. Makanya prestasinya luar biasa. Yang luar biasanya adalah saudara, yang luar biasanya, beberapa tahun kemudian, ketika dia sudah menjalani kehidupan yang intim ini sebagai gaya hidup bertahun-tahun, apa yang terjadi? Ternyata wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Banyak orang menyaksikan wajahnya ini bersinar, bercahaya. Luar biasa. Mengingatkan kita kepada Musa yang ketika turun dari Gunung Sinai, ketika habis ketemu dengan Tuhan, mukanya pun bercahaya. Oleh karena itu hari ini, saudara yang saya kasihi, mari kita jangan kalah di tengah krisis ini. Kita menang di tengah krisis ini dengan modal semangat. Semangat, bergairah, punya antusiasme. Dari mana itu muncul? Dari manusia roh kita yang kuat. Manusia roh kita yang dibarui dari sehari ke sehari. Dan dari mana kita punya manusia roh yang kuat? Kalau kita berhasil, saudaraku, membangun sebuah kehidupan yang intim dengan Tuhan, yang kita jadikan gaya hidup. Itu kuncinya. Mari hari ini kita tetap semangat, antusias menghadapi hari esok. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber semangat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sumber semangat kami, Tuhan. Engkau yang menumpangkan tangan menjamah setiap jemaat GBI Pastur Bandung yang hari ini mendengarkan khotbah hamba. Biar Tuhan tidak ada satupun yang terkecuali, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat diangkat dan diberikan jalan keluar. Tuhan, berikan kasih karunia kepada kami semua yang sudah mendengarkan khotbah ini, untuk bisa mempraktekkan apa yang kami dengar. Kami mau bangun hubungan intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup, sebagai otomatisasi dalam hidup kami sehari-hari. Dan dengan itu maka manusia roh kami akan kuat. Dan kalau kami sudah punya manusia roh yang kuat, maka buahnya adalah kami punya semangat. Kami punya modal semangat untuk mengatasi apapun yang sedang kami hadapi di tengah krisis ini. Tuhan berkati Bapak Gembala dan Ibu, berkati semua pelayan Tuhan, GBI Pastur Bandung, semua jemaat, biarlah tetap kuat, tetap sehat, dilindungi sempurna oleh Tuhan di tengah krisis ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta. Shalom, kembali lagi di RDMB News, dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam,
Cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga, diadakan Cell Group Youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu, diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.